Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita ini kembali. Seperti biasa, kita cek percintaan kamu hari ini, tanggal 18 November 2024. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba buka kartu satu persatu ya, buat kamu dan dia. Dan ini juga bisa vice versa. Bisa kebolak-balik energi yang kebaca. Oke, teman-temanku, ingat ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi percintaan kamu hari ini ataupun tentang dia hari ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Satu lagi. Ya. Di sini ada the snake. The other woman atau look over your shoulder. Nah, beberapa dari kamu, aku melihat ada yang sudah menikah, wedding ring, atau ada yang sudah berkomitmen. Namun, di dalam hubungan kamu dengan dia ini, terjadi banyak masalah. Ya, terjadi banyak masalah. Di sini ada snake, the snake. Sepertinya seseorang, mungkin antara kamu dengan dia, itu hadir orang ketiga. Apakah itu dari sisi kamu atau dari sisinya dia gitu ya. Ada yang benar-benar yang ingin menghancurkan hubungan kamu dengan dia. Tapi ya ini kayak terjebak gitu ya, kayak terjebak dalam suatu kondisi yang sulit mungkin dia lepaskan. Sosok ini ya benar-benar sudah mengakhiri hubungan dengan kamu. Ya, arti kata pernikahan kamu itu sudah kandas. Atau hubungan percintaan kamu sudah berakhir. Dia meninggalkan kamu, ya. Dan sepertinya tidak ada lagi kesempatan kedua di sini untuk kamu dengan dia bersama. Kenapa? Beberapa dari dia, bisa jadi ini untuk dia, sudah menikah. Atau sudah berkomitmen juga dengan seseorang yang lain. Oke. Nah, di sini benar-benar seperti kamu itu kayak memiliki satu kehidupan yang benar-benar berubah. Sangat berubah. Dan dia juga berubah gitu loh. Di sisi lain mungkin kamu juga ngerasa kecewa, sakit, menderita, dan banyak hal yang kamu rasakan. Karena ya mungkin di sini seperti rumah tangga kamu itu diporak-porandakan oleh seseorang yang memang ya yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Orang yang hanya mencari kesenangan dia aja. Nah, sebenarnya antara kamu dengan dia itu juga mirror. Arti kata lain, ya mungkin di sini kamu juga seperti merasa kayak aku harus begini juga ya. Nah, seolah kamu itu harus selingkuh juga, harus menemukan yang lain juga. Nah, tetapi itu kamu urungkan niatnya. Namun, ya mungkin ini adalah satu jalannya. Kamu juga ternyata di saat kamu sudah mengikhlaskan, di saat kamu mungkin sudah merelakan, kamu ya akan menemukan juga seseorang pengganti. Jadi kamu jangan khawatir, kamu jangan takut. Karena ya ini ada sebuah persamaan antara kamu dengan dia. Di saat dia juga sudah menemukan yang lain, kamu juga sudah menemukan yang lain gitu loh. Asal kamu ya tidak terfokus kepada masalah itu. Walaupun memang siapa sih yang nggak sakit? Ya kita sudah menikah, lalu kita berpisah.
atau kita sudah berkomitmen tapi kita ya harus meninggalkan begitu. Apalagi ini karena adanya orang ketiga, adanya pelakor begitu ya. Tapi semua itu memang udah kenyataan yang harus kita terima. Kita tidak bisa memaksakan seseorang itu, "Aku nggak mau loh ditinggalin, aku nggak mau kamu pergi sama pelakor, aku nggak mau kamu itu, bersenang-senang di sana," nggak bisa. Seseorang tersebut mungkin tidak bisa kita atur lagi, apalagi ya mungkin dia sudah dewasa, dia sudah umurnya udah berapa gitu ya. Yang bisa kita atur itu adalah anak kecil. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwasanya seseorang itu harus stay dengan kita, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri kita, menata kembali hidup kita. Ya, jangan kita fokus kepada masalah itu. Saatnya kita fokus kepada masa depan. Apalagi mungkin kamu yang sudah punya anak dari pernikahan kamu, ya. Sekarang fokus kepada anak, keluarga, orang tua, terutama pada diri kamu. Oke. Nah, karena di sini aku melihat seseorang yang mungkin sudah meninggalkan kamu, pikirannya itu hanya bersenang-senang. Ya, di sini ada seduction. Arti kata dia mencari kepuasan. Nah, jika itu memang dia miliki, dia juga akan bisa hancur dengan pasangan dia saat ini. Jadi kamu itu harus bersyukur. Dia itu sebenarnya tidak tulus dalam menjalin suatu hubungan. Yang dia cari adalah kepuasan dia. Ya, jadi kamu harus bersyukur kan? Karena otomatis dia juga akan mengkhianati pasangan dia. Dia juga akan mengkhianati pelakor itu gitu loh. Ya. Jadi sekarang kamu harusnya bersyukur bisa bebas dari orang seperti itu. Intinya kita berpikir positif saja. Ada seseorang yang pengen datang itu hanya mikir seks, seks, seks aja gitu loh. Sementara kita itu kan butuh seseorang yang bisa memeluk dengan tulus, mencintai kita dengan tulus, bukan seks aja faktor utamanya gitu loh. Yang diutamakan itu bukan seks aja, tapi ya kesetiaan, kasih sayangnya, perhatiannya gitu loh. Jadi saat ini kamu akhirnya berintrospeksi diri, terus kamu juga bermeditasi, memikirkan, "Oh, ternyata benar-benar ini adalah suatu keputusan yang tepat." Dan bahkan kamu harus bersyukur gitu loh. Bersyukur dia meninggalkan kamu. Karena sosok ini kayak benar-benar hanya mencari kepuasan saja, ya. Nah, di sini aku juga melihat keadaan dia berada di dalam keadaan yang tidak baik. Saat ini dia berada dalam keadaan mungkin hancur, sedih, ya. Dia memikirkan kamu, dia merindukan kamu, ya. Berharap mungkin, dia itu bisa bersama kamu kembali, tapi dia merasa kayak, "Oh, kayaknya nggak yakin nih, kamu bisa menerima aku." Ya. Nah, itu pikiran dia. Karena di sini benar-benar, dia berada di dalam keadaan yang begitu sangat, membutuhkan support atau bantuan di sini, ya. Oke. Nah, kita coba lihat bagaimana kondisi dia saat ini. Apakah yang dia rasakan? Memang di sini seperti hubungan yang begitu rumit ya antara kamu dengan dia. Awal-awal mungkin dia itu baik banget, menunjukkan eh, ya apa ya ketulusannya. Tapi ya suatu ketika manusia itu bisa berubah. Yang tadinya baik juga bisa nggak baik gitu ya. Yang tadinya nggak baik juga bisa jadi baik gitu. Ya ini kartunya lengket. Kita ambil. Nah, sebenarnya dia ini juga bahagia dengan pasangan. Bahagia dengan pasangannya ya. Bahagia dengan pasangannya. Atau di sini dia seolah-olah kayak ini kan ada kartu sadness ya. Intinya dia berada di dalam keadaan tidak baik. Kenapa kartu ini muncul? Bisa jadi dia pengen menunjukkan kalau dia itu aku bahagia, aku baik-baik saja. Sementara dia menyembunyikan sesuatu selama ini. Ternyata dirinya hampa. Ya. Ternyata dirinya hampa, dia galau. Nah, di sini juga akhirnya ketahuan, terungkap. Saat ini dia itu bareng keluarga, tidak bersama pasangan dia. Tapi dia pengen menunjukkan kalau dia itu bahagia. Dia pengen menunjukkan dia itu bahagia bersama pasangannya. Tetapi sebenarnya bisa jadi ada keadaan yang begitu hancur saat ini. Ya. Nah, di sini dia mungkin lagi menjalani suatu perjalanan, lagi apa ya, lagi mengalami satu perjalanan
spiritual atau mungkin perjalanan untuk memperbaiki dirinya gitu ya. Bisa jadi ya. Oke. Ternyata dia capek dan lelah. Dia capek dan lelah dengan perjalanan hidup dia yang saat ini, ya yang mungkin dia beranggapan bisa bahagia bersama seseorang itu, ternyata tidak gitu ya. Nah, itu yang menjadi penyesalan bagi dia. Di sini benar-benar dia itu seakan-akan, "Aku pengen terlihat bahagia di mata kamu," gitu. Sementara dia itu begitu hancur. Nah, dia juga seperti ingin menebus kesalahan di sini terhadap kamu. Mungkinkah dia ingin minta maaf sama kamu? Mungkinkah dia itu, seolah-olah kayak, "Aku menyadari semua kesalahan aku," gitu loh. Jadi di sini dia sebenarnya pengen memperlihatkan kepada kamu bahwasanya aku bahagia dengan pasangan, sementara ternyata tidak sama sekali. Ternyata dia saat ini sudah kembali kepada keluarganya, mungkin kepada orang tuanya, ya. Nah, di sini dia juga hampa, perjalanan hidupnya itu hampa banget, capek dan lelah, ya. Dia capek dan lelah, berpura-pura bahagia di depan kamu. Dia capek dan lelah menunjukkan ya, apa ya, eee, sesuatu hal yang dia sembunyikan ini memang akhirnya terungkap, ya. Capek dia menyimpan semua, kepura-puraan ini gitu loh, ya. Nah, ini dia, oke. Ya, pada dasarnya memang kita itu capek kan, lelah, ya, melakoni sebuah sebuah kenyataan yang sebenarnya itu ya tidak nyata gitu loh. Intinya ada kepura-puraan yang benar-benar dia lakukan di sini. Pura-pura bahagialah gitu ya, pura-pura dia itu happy lah gitu ya. Itu kan capek. Sebenarnya hatinya itu kan menderita, hatinya itu kayak sakit banget gitu loh. Ya, itu sebenarnya di sini yang terbaca. Oke, kita coba lihat di sini. Ini sepertinya, eee, hubungan segitiga ya yang terjadi. Kita coba bahas apa yang terbaca. Oke, fokus pada kartu ini teman-temanku. Satu lagi. Nah, di sini dia itu kayak benar-benar ya terlihat bahagia. Memang aktingnya ini kayak luar biasa. Dia bisa berakting menunjukkan kepada siapapun kalau dia itu bahagia. Dan dia benar-benar kayak tertutup saat ini. Ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Dia kayak benar-benar apa ya, menunjukkan kalau dia itu hebat tanpa kamu, bisa tanpa kamu ya. Nah, ini juga dia saat ini mungkin lagi fokus kepada pekerjaan, karena mungkin dengan sibuk dengan pekerjaan banyak orang yang tidak tahu gitu loh dengan masalah yang dihadapi saat ini ya. Padahal masalah percintaannya itu kayak begitu berat ya, dia capek dan lelah menjalaninya, tapi dia saat ini mungkin lebih fokus kepada finansial dia, pekerjaan dia. Agar apa? Agar orang tidak bisa mengetahui bahwasanya dia berada dalam keadaan tidak baik saat ini gitu ya. Oke, nah ini juga ada Ten of Wands. Dia kayak benar-benar apa ya? eh Sulit sih menemukan kebahagiaan. Dia ini punya banyak beban, berat di sini, ada Ten of Wands, bebannya berat. Cinta yang dia alami ini tuh berat sebenarnya. Dia ingin berbagi beban ini kepada kamu, tapi dia tahu nggak mungkin kamu itu mau mau menerima dia lagi gitu loh. Ya, di sini juga ada Three of Wands. Dia kayak benar-benar ingin melupakan melupakan sosok yang sudah menyakiti dia ini. Karena dia sudah menyakiti kamu, akhirnya dia juga mendapatkan sebuah karmanya. Ini di Three of Swords, hatinya sakit banget gitu ya. Karena ternyata ya akhirnya terungkap. Terungkap ya dia juga menderita ya, dan kamu mungkin bahagia saat ini gitu loh. Kamu bahagia dengan kesendirian kamu. Nah, itu juga dia membuat menderita, membuat dia sakit melihat kamu bahagia saat ini. Ya, gitu. Aku merasakan energi dia ini kayak penuh drama ya, penuh drama. Orangnya itu kayak hidupnya itu sengaja dibuat ribet ya sama dia ya. Tapi ya itulah namanya manusia yang tidak memiliki keteguhan dalam dirinya gitu ya. Akhirnya ya semua berantakan jadinya.
Oke. Kita akan lihat untuk inisialnya ya. Apa di sini yang terbaca? I dan V temannya teman. E dan X orang baru. J dan U teman kuliah. A teman lama. Kita lihat zodiaknya ya. Ada Leo, ada Libra. Oh, udah muncul. Gemini, Aries, Sagittarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita lihat di sini benar-benar kayak dia capek dan lelah. Oke. Memang keadaan dia saat ini benar-benar tidak baik-baik saja. Dia berharap mungkin ya kamu kembali kepada dia di sini. Ini yang terbaca. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang kamu dengar di sini, jika tidak resonate, ambil positifnya saja, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.